Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Lasra Babil? Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua berkelimpahan nikmat dalam bentuk apapun. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya meruqyah diri sendiri atau meruqyah mandiri, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah mandiri. Di dalam ruqyah mandiri ini, latih kita untuk bertawakal kepada Allah secara langsung, dan kita bisa melakukan ruqyah mandiri ini dimanapun dan kapanpun. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita meruqyah mandiri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah niat yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri kita dari segala macam bentuk penyakit, dari segala macam bentuk kenegatifan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah pastikan kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Dengan ditandai sebelum kita meruqyah, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kita harus mencari pendamping untuk menemani kita dalam meruqyah mandiri ketika dibutuhkan, untuk mengantisipasi segala kejadian-kejadian yang di luar kontrol diri kita. Agar kenapa? Agar pendamping tersebut memberi pertolongan kita ketika kita dalam keadaan di luar kontrol. Setelah 3 poin tadi telah terpenuhi, maka kita sudah bisa bersiap untuk ruqyah mandiri. Caranya, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, kita beristighfar. Benar-benar istighfar, kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaubati segala kesalahan kita, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah turunkan kesembuhan di dalam diri kita. Dan yang keempat, kita memohon dengan contoh mohon, ya Allah, hamba mohon kepadamu, sembuhkanlah segala penyakit yang ada di diri hamba. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang pertama yang kita lakukan adalah membaca surat Al-Fatihah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah di akhir membaca Al-Fatihah, kita tiupkan kepada tangan kita dengan tiupan yang sangat khusyuk dan fokus. Yang kedua, kita membaca surat Al-Baqarah atau dengan familiarnya ayat kursi. Kita membaca surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasyi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lalu kita tiupkan lagi di seluruh tangan kita. Yang selanjutnya kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali kita tiupkan. Yang selanjutnya kita membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kembali kita tiupkan. Dan terakhir kita membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan di tangan. Nah, setelah kita tiupkan seluruh ayat-ayat tadi di tangan kita,
Jangan ada lagi keraguan di dalam diri kita. Bahwasanya kita yakin dan percaya di dalam tangan kita ini sudah ada energi Quran, sudah telah dia siapkan oleh Allah untuk meruqyah diri kita. Selanjutnya yang kita lakukan ialah mengusap bagian kepala dari depan, mengusap, kita arahkan ke belakang seperti ini. Kita gunakan 2 ibu jari, tekan bagian rahang sebelah sini ke depan. Sambil kita membuka rahang kita, lalu beriringan kita batuk, kita dorongkan seakan-akan kita membuang segala bentuk macam penyakit dari kepala kita. Nah, seperti itu. Baik yang pening, migrain, ataupun was-was di kepala, bayangan-bayangan, ataupun pikiran-pikiran yang negatif. Ketika kita mengusap bagian kepala, itu jangan hanya mengusap saja, tapi kita perlu tambahkan untuk sedikit ada pijatan seperti ini. Seperti ini. Ini kita dorong. Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Nah, itu kita lakukan 3 kali putaran. Nah, seperti ini. 1, putar, 2, lalu sekali lagi 3 kali. Nah, itu. Setelah kita meruqyah kepala, mudah-mudahan berkat ketawakalan kita, berkat keikhlasan kita, benar-benar kita kontrol diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kasihkan, Allah berikan kesembuhan. Nah, yang selanjutnya ialah kita akan meruqyah tangan kita. Benar-benar kita pasrah dan yakin, sembari kita mengontrol diri kita, jangan kosongkan diri kita. Kita anggap dan kita rasakan Allah itu lagi menurunkan kesembuhan untuk kita. Kita jangan lantas tidak yakin dengan Allah. Apakah Allah benar-benar ada memberikan kita kesembuhan? Kita pasrah dan tawakal saja kepada Allah. Insya Allah, Allah berikan kesembuhan dengan kita. Amin. Dengan segala bentuk apapun itu penyakitnya. Setelah kepala kita tangan. Nah, usapkan dari pundak. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, keseharian kita, ada yang mengeluh pundak terasa berat. Nah, dengan cara meruqyah pundak ini, mudah-mudahan rasa berat itu akan berangsur-angsur hilang dan kita kembali kehidupan seperti normal lagi, seperti itu. Bagaimana caranya? Dipicit. Nah, ini didorong, dipicit, didorong, dipicit, didorong, dipijit, didorong, dipijat, didorong, dipijat, didorong, dipicit, didorong, lalu Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Maaf tadi kata-katanya ada yang dipicit, ada yang dipijat, pokoknya itu sama saja. Kita lakukan lagi. Dipijat, ya kita ganti dipijat aja. Dipijat, pijat. Nah, kita seakan-akan menarik semua kenegatifan, semua yang penyakit di pundak, tangan, lalu berkata, mengucap, melafazkan Allahu Akbar. Nah, itu kita lakukan 3 kali ulang. Tadi sudah 2 kali, sekali lagi 3 kali. Benar-benar kita pijat, pijat, dorong, pijat, dorong, pijat, dorong, Allahu Akbar. Setelah tangan kanan, kita ruqyah kembali tangan kiri kita. Pijat, dorong, pijat, dorong, pijat, dorong, pijat, dorong, pijat, dorong, pijat, dorong, Allahu Akbar. Lakukan 3 kali. Pijat, dorong, dorong, pijat, dorong, Allahu Akbar. Setelah kita meruqyah tangan, lalu tahapan berikutnya apa? Kita meruqyah bagian perut. Nah, bagian perut inilah sumber kotoran, makanan-makanan sisa yang kita makan larinya ke perut. Dan di perut inilah wallahu a'lam, jin terkadang senang membuat rumah di sini. Maksud saya seperti itu, membuat rumah dan juga bersarang di bagian perut. Tak kala orang-orang kena sihir itu, yang pertama kali ia rasakan adalah di bagian hulu hati itu terasa senep. Senep kayak ditusuk-tusuk atau kayak dipukul. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tempelkan tangan kita di sini di bagian pusar. Bagaimana cara meruqyahnya? Kita meruqyah
kita usap tapi berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini. Seperti orang tawaf. Lalu ayat apa yang kita bacakan? Itu bacakanlah surat Al-Falaq. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, setelah ini kita akhiri usapan kita di pusar. Lalu kita dorong ke atas, seakan-akan kita membuang segala racun, segala penyakit, gangguan-gangguan jin yang ada di perut kita. Dorong ke bagian rongga tenggorokan, lalu batukan. Nah, sembari melafazkan Allahu Akbar. Lakukan itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik di sini, tempelkan pusar lagi, tarik lagi ke bagian kerongkongan, batukan. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tempelkan lagi, dorong lagi. Allahu Akbar. Di dalam pelaksanaannya terkadang kita merasakan mual ataupun ingin rasa muntah ataupun ingin ada rasa muntah tapi tertahan. Itu jangan sahabat Rasul apabila tahan, itu rasakan saja sangat alami, keluarkan, dibantu dengan dorongan hati kita, keluarkan, batukan, muntahkan lebih perlu. Dan jangan juga didramatisir, harus kita selalu mengendalikan diri kita, jangan didramatisir. Ataupun ada bisikan-bisikan was-was dan lain sebagainya, lalu kita dramatisir, harus kita kendalikan, ya Allah, kuatkanlah aku, kuatkanlah aku, kuatkanlah aku, ya Allah. Kita harus berpegang dengan Allah, kita harus kontak Allah terus. Jangan sampai hati kita lalai sehingga mengakibatkan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, setelah ini perut, bagaimana lagi kita meruqyah? Ruqyalah bagian dada. Nah, di dada ialah tempat was-was. Was-was, penyakit-penyakit hati, dengki, hasad, ujub, sema'ah, apapun itu bentuknya yang menjadi pintu-pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Ayatnya apa? Ayatnya kita hanya cukup membaca surat An-Nas. Seperti yang kita lakukan meruqyah perut, kita ruqyah bagian dada dengan membacakan atau melafazkan surat An-Nas. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Lalu dorong ke bagian tenggorokan, batukkan lagi. Allahu Akbar. Lakukan itu seperti yang tadi, berlawanan jarum jam seperti orang tawaf seperti ini. Kita lakukan lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, tepatkan di sini. Lagi nanti kita dorong. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akhiri di bagian hati, lalu dorong dengan bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang ada di hatiku, ya Allah. Was-was, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Allahu Akbar. Pada umumnya ketika ada reaksi itu namun reaksi itu terasa sesak di bagian dada. Nah, itu pertanda bahwasanya kita mungkin ada menyimpan rasa-rasa dendam, rasa kekecewaan yang mendalam, rasa ketidakterimaan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, itu harus kita kendalikan, harus kita lepaskan, dan harus kita memohon kepada Allah untuk menyembuhkannya. Setelah kita meruqyah bagian dada kita, khususnya kita meruqyah hati kita dengan berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat segala penyakit yang ada di dalam hati kita. Setelah itu kita harus meruqyah bagian mana lagi? Kita harus meruqyah secara maksimal bagian kaki kita. Dengan menggunakan kedua telapak tangan kita, kita pegang bagian
pinggang ataupun tepatnya di sini, di bagian pinggang, di bagian ginjal, sentuhkan sedikit dengan tulang ekor. Karena banyak riwayat tentang tulang ekor. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita membaca surat Al-Ikhlas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tarik dari pangkal paha seperti ini, lalu kita ke depan. Oke, dorong sampai ke ujung jempol kaki seperti ini, dua-duanya. Kita melafazkan takbir Allahu Akbar seakan kita mencabut sesuatu. Lakukan 3 kali putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dengan metode seperti kita meruqyah tangan kita tadi. Dipijat, didorong, dipijat, lalu didorong. Seakan kita mau mengeluarkan segala bentuk kenegatifan penyakit di dalam kaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Laskar Abawi rahimakumullah. Itulah tadi serangkaian bagaimana cara kita meruqyah mandiri. Bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya dan sahabat Laskar Abawi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.